Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala habibikal karimil mustafa rasulillahi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan pimpinan kita Bapak Dr. Haji Setianto dan sekaligus pimpinan saya di Sunda Kelapa. Di bawah bimbingan beliau, alhamdulillah saya kemudian bisa memberikan pelayanan dakwah ke masyarakat. Mudah-mudahan umur beliau panjang, diberi kesehatan oleh Allah untuk tetap mengabdi dan berbakti serta membangun peradaban keislaman di Indonesia ini. Yang kami hormati para pengurus, para jajaran direktur, para dosen tentunya, dan yang kami hormati juga ini teman seperjuangan Ustadz Anwar Sujana, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus adik-adik kita, anak-anak yatim yang masih tetap semangat untuk melaksanakan ibadah puasa. Mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sampai pada pertengahan Ramadan ini doa-doa kita sudah dikabulkan oleh Allah. Sejak bulan Rajab pertama kita sudah berdoa, Allahumma barik lana fil Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berikanlah kami keberkahan di bulan Sya'ban, bulan Rajab dan bulan Sya'ban, dan kami mohon umur kami bisa sampai masuk di bulan Ramadan. Ramadan belum selesai, baru setengah bulan. Tadi Pak Setianto sudah kembali berdoa, mudah-mudahan sampai di bulan Ramadan yang akan datang. Ini persis kita ingat kalau berangkat haji. Haji itu begitu haji wada, belum pulang kita ke Indonesia sudah berdoa lagi di situ. Semoga tahun depan kembali lagi ke sini ya Allah. Seperti itu doanya orang haji itu. Karena haji itu melahirkannya adalah kerinduan. Beda dengan orang perjalanan ke daerah lain, melahirkannya hanya penasaran. Tapi kalau kerinduan gak bisa dicegah, ingin kembali ke sini. Mudah-mudahan kita semua yang belum haji tahun depan akan berangkat haji semua. Amin. Insya Allah, insya Allah, insya Allah. Kalau yang belum sempat haji nanti tahun depan akan umroh semua. Rombongan bareng-bareng dengan YPIA. Amin. Bersama rombongan keluarga besar Yayasan Internal Audit, Yayasan Pendidikan Internal Audit. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa risalah kepada kita sekalian sehingga kita diberikan kekuatan dan kemampuan untuk bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Ini mohon maaf Bapak, kemampuan membedakan antara yang hak dan yang batil ini yang sekarang susah. Orang selalu bilang ya beda-beda tipis lah ya, atau kadang-kadang ngomongnya 11-12 karena saking sulitnya sekarang untuk membedakan antara yang hak dan yang batil. Bagi kita yang diberi kemampuan oleh Allah untuk tetap bisa membedakan antara yang hak dan yang batil, kita bersyukur. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan kemampuan ini tetap kita pertahankan sampai akhir hayat nanti.
Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, sungguh saya diberi tema ini. Mbak siapa namanya tadi? Mbak Tara, ini judulnya kok Masya Allah menakutkan. Yang namanya musibah ya musibah, ini musibah jadi rizki ya. Mana ada orang mau musibah jadi rizki ya? Tapi ternyata setelah dikaji dan dikaji, ini diperlukannya kajian tasawuf. Pendekatannya pendekatan tasawuf, bukan pendekatan medis atau pendekatan logis. Mbak Meta kayaknya sudah pada tingkat tasawufnya ini, sudah pada tingkat ma'rifah, tingkat ma'rifah tasawufnya. Sehingga kalau sudah pada tingkat ma'rifat itu segala sesuatu dia akan merasakan keindahan apapun yang terjadi. Bencana saja menjadi sebuah rizki. Tadi kita baca, dengarkan ayatnya dari qori kita, Ustaz Subhan Nabarna Subarna Insya Allah suaranya sangat menarik, indah sekali. Tepat lagi baca ayatnya itu, Al-Baqarah 155. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walanabluwannakum bisyai'in, kata Allah. Kami akan menguji kalian. Tegas-tegas Allah, ada Allah yang berbicara dan ada yang diajak bicara. Ada mukhatab, ada khatib dan ada mukhatab. Dialog sama Allah. Akan kami uji kalian, kata Allah. Dengan apa? Bisyai'in, dengan sesuatu. Sesuatu yang kita tidak tahu sesuatu itu. Kecil atau besar sesuatu itu. Bisyai'in, kata Allah. Tapi kemudian Allah menjelaskan berikutnya, bisyai'in itu apa? Wujud yang nanti akan kita uji, minal khauf, dari rasa takut. Orang kalau rasa takutnya muncul, biasanya tindakannya tak terkendali. Takut lapar, mencuri. Takut turun jabatan, cari muka. Gak layak, kadang-kadang cara berpikirnya itu tidak normal. Takut macam-macam. Takut karena harimau, orang bisa lompat pagar. Sesuatu yang di luar logika normal. Kalau orang diuji dengan rasa takut, berbagai macam rasa ketakutan, dan muncul rasa takut itu dari berbagai macam sumber. Allah akan menguji itu. Wal ju', lapar, kekurangan makanan. Kalau laparnya orang berpuasa memang disengaja, karena sudah tahu targetnya itu adalah maghrib, nanti kita akan ketemu. Tadi saya tanya kepada yang nganter saya, yang jemput saya, inti kegiatannya apa? Saya tanya ke dia. Inti kegiatannya ceramah, Ustaz. Gak mungkin lah. Iya, ceramah katanya. Enggak, intinya itu adalah buka puasa. Saya bilang, oh iya juga katanya. Kalau nggak ada ceramah, nggak ada yang menggerutu. Lu udah biasa aja nggak ada ceramah, tapi begitu nggak ada buka, marah semuanya itu pasti. Nggak ada buka. Jadi intinya nanti pada buka puasa. Karena itu ceramahnya nggak usah lama-lama, bukanya yang penting lama-lama. Wal ju', rasa lapar. Bisa dibayangkan orang kalau sudah rasa laparnya datang, karena kesulitan mencari makan, kesulitan mencari rezeki, kesulitan mencari kehidupan dan sebagainya. Biasanya hal-hal yang tidak terjadi akan terjadi bagi orang yang rasa lapar. Orang bilang urusan tengah, perut. Bahkan Rasul mengatakan segala sesuatu bersumber dari perut. Kalau perutnya itu sudah terisi, orang akan tenang. Akan tenang, sejahtera. Tapi akan diuji oleh Allah dengan kekurangan makan, dan kemudian orang menjadi lapar. Uji. Wa naqsim minal amwal,
kekurangan harta, kantor resign, pengurangan pekerja karena faktor-faktor lain, akhirnya dia tidak lagi bekerja, tidak lagi mendapatkan penghasilan, hartanya semakin surut. Dia betul-betul itu kalau sudah seperti itu, apa istilahnya, makan tabungan, mantap hidupnya, semakin mantap dia itu. Wah, sekarang di mana dia? Setelah keluar dari sini, hidupnya udah semakin mantap, makan tabungan. Tabungannya sudah mulai dimakan. Wa naqsi minal amwal wal anfus. Jiwa akan teruji, jiwa kita dengan berbagai tantangan akhlak, tantangan moral, kemunafikan dan sebagainya diuji oleh Allah. Wathamarat, buah-buah, menyangkut masalah vitamin dan sebagainya. Akan langkanya buah-buahan menjadi sesuatu yang sangat prinsip dalam hidup ini. Itulah sebabnya Nabi Ibrahim ketika dia berdoa kepada Allah pertama kali itu, Ibrahim meminta buah-buahan. Warzuqhum minats tsamarat, kata Ibrahim. Ibrahim ketika naruh anak dan istrinya di lembah yang tidak ada pohon satupun, jangankan pohon, selembar daun pun tidak ada. Kemudian Ibrahim meninggalkan Siti Hajar itu dengan anaknya Ismail. Dia tinggalkan tanpa kalimat apa-apa. Siti Hajar menjadi. Ibrahim mau kemana lagi? Ibrahim tidak mau. Terus diikuti. Mau kemana lagi wahai Ibrahim? Wahai Ibrahim, apakah ini perintah Allah? Iya, kata Ibrahim. Ini perintah Allah. Baik, kalau perintah Allah, kata istri, saya yakin Allah tidak akan membiarkan umatnya terlantar, meskipun di tempat yang tandus tanpa sehelai daun pun. Ibrahim berjalan ketika terus meninggalkan suaminya. Ibrahim berjalan. Sudah pada sampai tempat yang tidak bisa dilihat oleh istrinya, dia berhenti, kemudian berbalik pandangannya melihat tempat istrinya dan berdoa, ya Allah, kami telah menempatkan anak dan istriku, keluargaku di tempat yang tidak satu pun ada daun di sana hidup. Tapi kemudian Ibrahim minta, ya Allah, warzuqhum minats tsamarat, berikanlah rezeki kepada mereka buah-buah. Itu yang pertama, karena ini sumber kesehatan, vitamin dari buah-buah. Apa jawab Allah? Kata Ibrahim, minta diberi rizki bagi orang-orang yang beriman kepada Engkau. Tapi Allah kemudian menjawab, Ibrahim, tidak hanya orang yang beriman, yang tidak beriman pun akan saya kasih buah-buah itu karena doamu itu. Insya Allah doanya Nabi Ibrahim dikabul sampai sekarang. Di Mekah itu tidak ada pohon pisang, tapi pisang berlimpah. Tidak ada pohon anggur, anggur berlimpah. Bahkan di sana tidak ada pohon ketimun, ketimun banyak sekali. Doanya Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah untuk naruh anaknya di lembah yang tidak ada apa-apa, tapi kemudian Allah mengabulkan doanya Ibrahim. Ujian dari Allah. Tapi kemudian Allah mengatakan, wa basyiris sabirin, berikan kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Allah memberikan penjelasan. Ketika dia mendapatkan musibah, kata Allah, qalu, mereka semua mengatakan, inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Ini yang diminta oleh Pak Pendeta. Konsep tasawufnya masuk di situ, Pak. Tawakal, pasrah kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Saya milik Allah, kami semua milik Allah, dan kita akan kembali kepada Allah. Tawakal konsepnya. Dan hidup ternyata lebih dibutuhkan tawakal. Bagaimana tawakal itu? Kita berusaha dan kita pasrah kepada Allah. Apapun yang terjadi, apapun yang terjadi. Nah, kaitannya dengan judul musibah ini sebagai rizki. Saya ingin cerita, yang cerita ini sudah viral di mana-mana. Sekedar mengingatkan. Seorang pedagang bakso keliling, tukang bakso keliling. Adanya di perkampungan. Di kampung itu sudah banyak tukang baksonya, maka dia harus pergi ke kota. Kebetulan kejadiannya di Cianjur, di daerah pegunungan. Tukang bakso ini kalau berangkat ke kota untuk berjualan, dia harus naik angkot, numpang angkot. Ternyata tukang bakso ini begitu sedang manggul baksonya, angkot itu bakso terus disuruh cepat maksudnya cepat. Tapi ini kan berat. Dan jalannya kebetulan di Pematang, harus sampai ke jalan raya itu, jalan yang dilewati mobil, lewat Pematang. Akhirnya karena klakson itu bertubi-tubi bunyi, maka dia percepat jalan. Saat percepat itulah dia terpleset kakinya di Pematang itu, maka baksonya tumpah semua. Hari itu bencana bagi dia, karena baksonya tanpa ada yang membawa habis dari tempatnya. Karena tahu supir itu tukang baksonya jatuh, jalanlah dia. Enggak nolong tukang bakso, jalan. Tukang bakso mengeluh dengan betul-betul keluhan. Gara-gara sopir itu klakson terus, saya jadi bencana ini. Datang, saya terpleset, bakso saya tumpah semuanya. Maka hari ini sangat rugi bagi saya, kata tukang bakso. Dia pungut kembali baksonya itu, dipungutin semua, diambil kembali, dibawa pulang dengan peralatannya. Sampai di rumah bingung, masa bakso yang sudah tumpah ini kemudian akan saya masak lagi, akan saya jual lagi. Dalam kebingungan itu datang informasi bahwa mobil yang tidak sempat membawa bapak tadi masuk ke jurang. Semuanya meninggal dunia kecuali bapak yang tidak sempat naik mobil. Dia langsung bilang, alhamdulillah, bencana saya ini ternyata menjadi rahmat bagi saya, rizki bagi saya. Yang lain meninggal. Betapa kalau dia itu sampai naik mobil, sempat naik mobil, dia akan ikut meninggal dengan yang lain. Satu permasalahan selesai ketika 2 jam berikutnya dapat informasi kalau mobil itu jatuh ke jurang. Dia masih ada permasalahan satu lagi, baksonya tidak terjual sehingga modalnya belum kembali, habis. Masih sedikit mengeluh, sudah ada dia berterima kasihnya dengan mengucap alhamdulillah, saya tidak ikut meninggal, tapi saya kehabisan modal. Ternyata ketika menyebut alhamdulillah, dia pasrah sepenuhnya kepada Allah. Saya serahkan pada Allah, sudahlah. Hari ini mungkin memang nasib kami seperti ini, takdir Allah, dan ini mungkin skenario Allah yang akan berjalan pada diri kami. Ketika dia tawakal, pasrah sepenuhnya kepada Allah, datang pemelihara bebek, sengaja mencari bakso yang sudah bau,
Ini Masya Allah. Dijawab oleh Tuhan, tidak ada bakso yang sudah bau, adanya bakso baru. Tapi bakso ini bekas tumpahan ke sawah, gak mungkin kami masak lagi. Nah itu yang kami cari Pak, katanya. Bakso itu. Ternyata bakso yang sudah tumpah tadi diborong semuanya oleh tukang bebek untuk ngasih makan bebek. Subhanallah. Tawakal ketika pasrah kepada Allah. Musibah menjadi rizki yang sangat besar bagi dia. Ini nikmatnya tawakal. Karena itu pandai-pandailah kita untuk selalu mengambil hikmah dari setiap peristiwa yang terjadi menimpa kita. Tidak semua musibah itu adalah bencana. Karena apa? Allah tadi mengatakan dalam Al-Qur'annya, ketika ada musibah dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ingat kalimat inna lillahi ini bukan hanya untuk orang meninggal. Selama ini hanya digunakan untuk orang meninggal dunia. Setiap musibah ketika kaki kita kesandung, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Musibah apapun ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bentuk kepasrahan kita, tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka terserah engkau wahai Allah, yang telah menimpa diri saya ini kejadiannya adalah oleh engkau, maka engkau pula yang akan menyelesaikan semuanya. Ketika pasrah, Allah akan menyelesaikannya. Masya Allah. Tukang bakso yang ditimpa musibah tadi, ternyata musibah itu berbalik menjadi rizki yang sangat besar. Kita pernah dengar malaikat mengeluh kepada Allah. Ya Allah, kata malaikat, beberapa hari ini kami tidak mendengar lagi tasbih burung itu ya Allah. Burung pipit yang setiap hari bertasbih. Malaikat selalu memuji burung itu. Suatu ketika burung itu tidak ada lagi suara tasbih. Akhirnya malaikat kemudian bertanya kepada Allah, wahai Allah, kenapa burung itu sekarang tidak bertasbih lagi? Kami rindu atas tasbihnya wahai Allah. Allah kemudian menjawab, tunggu, sebentar lagi burung itu akan datang di hadapan kita. Ternyata tidak lama burung itu datang. Burung pipit persis di hadapan para malaikat yang bertanya kepada Allah. Tapi begitu sampai di situ burung itu diam. Tidak bertasbih, tidak menyampaikan apapun. Diam. Hanya kepalanya tengok kanan, tengok kiri, tengok kanan, kadang-kadang ke belakang, kadang-kadang menggigit bulunya, membersihkan bulunya, sama sekali tidak bicara. Akhirnya Allah kemudian menyampaikan kepada burung itu, wahai burung, kata Allah, sampaikan saja keluhanmu apa, maksud kamu datang ke sini apa, sampaikan keluhanmu. Burung pipit tadi langsung menyampaikan keluhannya, wahai Allah, tega sekali engkau wahai Allah. Saya hanya punya satu sarang, satu-satunya sarang yang saya bangun. Lama membangun sarang itu ya Allah. Tempat saya berteduh dari sinar matahari, tempat saya berteduh dari hujan. Satu-satunya sarang itu saya bangun ya Allah, tapi engkau kirimkan angin sehingga terhempas. Hancur sarang itu ya Allah. Kami sekarang tidak punya apa-apa ya Allah. Engkau memang tega ya Allah, kata burung. Allah kemudian memberi penjelasan. Sampai jam berapa Pak Meta? Jam 5.40. Jangan sampai ini burungnya terbang kita ngejar kemudian itu. Akhirnya kebablasan. Allah kemudian menjawab ketika burung itu mengeluh dengan dahsyatnya.
Wahai burung, kata Allah, di bawah sarangmu itu ada seekor ular yang ganas yang sedang mendekati sarangmu dan kamu ada di dalamnya. Ular itu akan menerkam kamu. Maka saya kirim angin supaya kamu selamat dari ular itu. Angin itulah yang kemudian menghempaskan sarangmu dan kamu ikut terhempas, tapi kamu bisa terbang menyelamatkan diri. Mendengar itu, burung langsung bersujud. Masya Allah, terima kasih ya Allah. Kalau itu yang terjadi, saya ikhlas, saya rela, wahai Allah. Burung tadi diberitahu, kenapa ada angin? Ternyata ada mangsa yang akan memakan. Tapi begitu diberitahu, dia betul-betul pasrah atas Engkau Allah. Saya pasrah. Saya berterima kasih kepada Engkau yang telah menyelamatkan. Hikmah dibalik angin kencang dan rusaknya sarang tadi, dia ternyata mendapatkan kenikmatan, diberi hidup yang panjang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini nikmatnya kita bertawakal dan bersyukur kepada Allah. Di balik musibah ada rizki yang sangat indah sekali. Saya punya tetangga namanya Ibu Syaibah, janda, sudah tua, namanya janda, sudah tua. Setiap yang terjadi menimpa dirinya, dia katakan Alhamdulillah. Selalu dia bilang Alhamdulillah. Kakinya kesandung, dia bilang Alhamdulillah. Keserimpet karena hidupnya di perkampungan, banyak rumput kadang-kadang ilalang yang agak panjang. Ketika jalan, dia orangnya kecil, jalan di atas rumput, keserimpet rumput. Alhamdulillah, rumput kamu di rumput saya, ingatkan saya dan sebagainya. Selalu bilang. Pada puncak syukur dan tawakalnya kepada Allah, Ibu Syaibah ini tidak punya apa-apa. Dia punya rumah sepetak, sekitar lebarnya 3 meter yang saya tahu, kemudian panjangnya itu antara 7 atau 9 meter. Itu yang dia miliki. Di situ dia masak, di situ dia tidur, di situ dia terima tamu, dan di situ semuanya aktivitas kehidupannya. Dia punya seekor ayam yang sedang beranak. Ibu Syaibah selalu bersyukur. Satu ketika ayam ini masuk ke rumah. Ketika dihalau untuk keluar ayam itu, orang kampung bilang, Gus. Ternyata ayam itu naik ke meja makannya. Meja makan yang meja untuk masak juga di situ. Naik ke meja makan. Tambah kenceng dia. Sebelum ayam itu turun, mohon maaf, ayam mengeluarkan kotorannya di atas meja makan itu. Apa yang dikatakan oleh Ibu Syaibah? Alhamdulillah ayam, engkau ternyata telah memberikan kesempatan saya untuk beribadah, mencuci yang najis. Ini kalimat yang diucapkan, bukan dia marah. Bisa dibayangkan kalau Ibu Syaibah marah sama ayam, akan diapakan ayam? Dilempar, ayamnya lari, dia kejar, kesandung, dia jatuh lagi itu. Kalau dia marah sama ayam. Tapi dia bersyukur, Alhamdulillah ayam, engkau ternyata ngasih kesempatan saya untuk beribadah, mensucikan yang najis, kata dia. Ayam tetap dia bersihkan yang najis itu, diniati ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Musibah kotoran menjadi rizki bagi dia sebagai sarana ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nikmatnya orang bersyukur dan tawakal kepada Allah. Satu pagi setelah salat subuh, Ibu Syaibah selesai zikir dan berdoa salat subuh berjamaah. Kalau di sana namanya tahajud di kampung saya itu. Nggak tahu di sini namanya apa kalau musola itu di bawah masjid. Musola kampung saya namanya tahajud. Itu sholat. Selesai sholat, berdoa dan sebagainya, dia ngomong kepada
orang yang duduk di sampingnya itu, ibu, boleh enggak saya bersandar di pangkuan ibu? Dia luruskan kakinya, kepalanya disandarkan ke ibu yang di samping sholatnya tadi, sambil mengucap La ilaha illallah. Itu nafas terakhirnya Ibu Syaimah, orang yang selalu bersyukur atas segala peristiwa yang menimpa dirinya. Masya Allah, nikmatnya orang yang selalu bersyukur, meninggalnya pun dalam keadaan nikmat. Memahami setiap musibah, peristiwa yang orang lain mengatakan jelek, kita pandai mengambil hikmah di baliknya. Ternyata ada hikmah yang sangat besar atas peristiwa itu. Maka makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu sepenuhnya kita milik Allah dan pasrahkan hidup kita kepada Allah, tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tanpa tawakal maka hidup kita akan menjadi resah dalam hidup. Setiap menghadapi permasalahan resah hidup kita. Tapi dengan tawakal kita tenang, kita aman, kita damai hidup kita, damai. Itu pentingnya tawakal hidup. Kalau kita gambarkan dengan teori manajemen respon terhadap peristiwa itu, kita pernah digambarkan ada 3 benda, 1 telur, yang 1 wortel, dan yang 1 lagi adalah kopi. Telur, wortel, kopi, masing-masing dimasukkan ke dalam gelas yang berbeda. Gelasnya beda-beda, dimasukkan masing-masing. Telur dimasukkan gelas, wortel dimasukkan gelas, kopi pun dimasukkan. Ketiga-tiganya mendapat tantangan yang sama, tantangannya, kualitas tantangannya sama, beratnya tantangannya sama, tapi respon masing-masing berbeda. Tantangan yang diberikan kepada ketiganya adalah air panas. Dikucurkan air panas ke dalam gelas tadi. Telur, tantangan air panas. Wortel, tantangannya air panas. Kopi pun tantangannya air panas. Ternyata reaksi mereka berbeda-beda. Telur yang tadinya itu cair di dalamnya, begitu mendapatkan tantangan dia menjadi keras, membeku telur itu. Wortel yang tadinya keras, ketika mendapat tantangan air panas dia menjadi lembut jiwa. Sebaliknya kopi, ketika mendapatkan tantangan dari luar air panas, kopi laut mencair, membaur dengan kehidupan tantangan itu. Maka sesungguhnya ujian-ujian Allah, tantangan-tantangan dalam hidup ini, ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala, tergantung bagaimana kita meresponnya. Sebab bisa jadi bukan hanya musibah yang akan menjadi bencana bagi kita, nikmat pun kalau kita salah meresponnya, nikmat akan menjadi bencana bagi kita. Ketika kita salah memanfaatkan, ketika kita salah merespon atas nikmat-nikmat Allah. Tapi sebaliknya, musibah yang kita respon dengan positif, tawakal, sabar kepada Allah, dia ternyata menjadi rizki bagi kita, bahkan rahmat yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu, mari kita maknai setiap peristiwa adalah rizki yang akan kita dapatkan. Kalau kita lambat, seumpama antri di lift begitu banyak, nikmati lift itu. Mungkin saya akan ketemu dengan seseorang karena ternyata terhambat untuk naik. Betul, ketemu dengan yang lain, bahkan dengan orang yang kita hormati bisa ketemu, kemudian dibawa pada lift khusus. Akhirnya nikmati hidup kita. Sekali lagi, mari setiap musibah yang terjadi kita kembalikan pada ayat Al-Quran surat Al-Baqarah 155, bahwa setiap musibah kemudian kita akan kembalikan kepada Allah karena kita milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah,
di balik musibah akan ada hikmah yang besar, yang itu berdampak sangat positif bagi kita, berupa rizki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Barangkali itu yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan ini sudah lewat 5 menit, Mbak Meta, mohon maaf tadi lewat 40 menit. Mudah-mudahan kita mampu untuk menangkap makna inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sehingga kita akan pasrahkan sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Zaiguri atas. Sebentar dulu Bapak, masih ada sesi tanya jawab, mohon ditunggu. Baiklah, setelah kita mendengar tausiah singkat dari Bapak Kiai Haji Zainuri dari teman-teman, Bapak, Ibu, dan rekan-rekan, apakah ada yang mau ditanyakan? Siapa tahu ada sepatah dua patah pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan saya agak sedikit jauh daripada yang tadi. Yang tadi sengsara bawa nikmat. Jadi yang saya tanyakan ini adalah tenaga apa sebenarnya yang terjadi pada saat Nabi Ismail masih kecil, bayi, saking hausnya kakinya ditepak ke tanah, lalu muncul air. Tenaga apa itu? Sehingga mata air itu sekarang menjadi air Zam-Zam. Mungkin ada cerita-cerita, kepingin kita ingin tahu. Terima kasih. Yang pendek aja Pak, karena sebentar lagi habisin saya. Yang pendek itu yang justru berat sekali pertanyaannya. Ini mohon maaf Pak, saya membaca buku Zam-Zam, tidak saya temukan jawaban itu. Saya baca buku tentang Mekah, tidak saya temukan. Saya baca buku tentang Sirah Nabawi, di antaranya kisah Ismail dan Ibrahim. Entahkan apa, ini mungkin ilmunya orang sekarang yang akan tahu. Dan saya yakin yang ditanya tidak lebih tahu dari yang bertanya. Saya yakin itu. Saya yakin ada teori-teori yang kemudian getaran buminya seperti apa, karena ilmunya biasanya ditemukan belakangan. Betapa banyak ilmu Al-Quran atau kejadian dulu ditemukannya sekarang karena perkembangan teknologi dan perkembangan komputer. Saya yakin nanti akan menjawab yang telah bertanya tadi, yang akan menjawab menyelesaikannya. Yang jelas peristiwanya memang Ismail menghentak-hentakan kakinya karena menangis. Sementara Siti Hajar lari-lari di antara sofa dan Marwah mencari air. Ketika ada di bukit sofa, di bukit Marwah ternyata ada kelihatan padahal fata morgana. Lari-lari, bolak-balik lari. Ismail menghentak-hentakan kakinya. Saya pengen tahu ilmunya nanti Pak, seperti apa. Terus terang mohon maaf, saya belum baca. Saya berapa baca tentang Zam-Zam, khusus itu bukunya tentang Zam-Zam. Tidak ada cerita itu, hanya cerita tentang bagaimana di dalamnya. Bahkan ada gambar-gambar airnya saja di situ, gambar sumurnya di dalamnya. Tentang Sirah Nabawi, tidak saya temukan juga. Tentang Ibrahim, Ismail, tidak ada cerita. Jadi saya pasrah, tawakal kepada Allah untuk menyerahkan kepada Bapak Pak Darwis ini untuk menjawab tentang istilah itu. Terima kasih Pak. Ini Pak, sekarang kan bulan puasa ya Pak. Jadi ini hikmah dari puasa ini, saya ini betul-betul hikmah Pak, memahami, memaknai musibah sebagai bagian dari rezeki. Ini hikmah puasa bagi saya betul-betul nih Pak.
puasa ini kan hikmahnya baik dari rohani maupun dari jasmani. Kita tahu semuanya. Jadi dari rohani apa? Ini hikmah dari rohani, Pak. Nah ini coba kaitannya Pak dengan hikmah puasa ini. Ini memang saya juga tertarik waktu baca ini. Ini topik ini luar biasa saya ini. Jadi memang kan indamal usibisyo, indamal usibisyo. Setiap kali ada kesulitan pasti ada kemudahan. Nah ini ada kaitannya dengan itu Pak. Silakan. Terima kasih. Saya yakin yang bertanya juga lebih tahu lagi. Iya. Jadi Profesor Dr. Quraish memberikan gambaran orang yang berpuasa itu adalah orang yang sedang berbiru watak Allah. Dia sedang mendekati Allah. Ini yang paling besar. Di mana meniru watak Allahnya? Allah tidak makan, kita juga tidak makan. Allah tidak minum, kita juga tidak minum. Allah tidak bergaul karena memang tidak ada pasangan. Tapi kita yang punya pasangan saja tidak bergaul. Di situ puncak kita mendekati Allah. Kalau kita ingin dekat dengan Allah, la'allakum tattaqun, maka melakukanlah apa yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga hikmah dari puasa kita, ketika kita sudah dekat dengan Allah, apapun yang terjadi akan dirasakan indah oleh diri kita. Apapun yang terjadi, wong sudah menyatu dengan Allah, kita sudah istilahnya apapun yang terjadi sudah merasa sepenuhnya milik Allah, maka dia tidak merasa sesuatu itu ada keburukan, semuanya ada kebaikan yang terjadi. Ini satu lagi yang ingin saya ceritakan kaitan dengan Bapak. Dulu ada jamaah sunat lama, namanya Pak Umar. Pak Umar itu imam masjid di Tanah Abang. Ketika berangkat haji bareng dengan saya, setelah selesai jumroh Jamarat Aqobah yang pertama kali tanggal 10 bulan Dzulhijjah, itu seluruh jamaah kumpul. Terus saya bilang, jangan kemana-mana, nanti kumpul di sini dulu, saya akan cari lagi jamaah yang lain yang belum ketemu. Ternyata dari jamaah ini ada sarjana agama yang memang dia belum pernah haji. Itu karena mengaku sarjana agama, dikiranya sama. Kalau sudah sarjana agama itu tahu tentang wilayah di sana. Udah sama saya ini bang. Ternyata berangkat sama dia semua jamaah. Berangkat. Begitu sampai depan Mu'aisim itu mestinya dia belok sedikit ke kiri. Hanya berapa derajat beloknya itu? Dia lurus. Ketika lurus pasti nyasar. Pasti nyasar. Gitu kita turun di ujung Jamarat itu, jamaah sudah nggak ada. Teman saya bilang ini pasti jamaah nyasar semua. Betul Pak, saya sudah sampai di tenda, satu pun jamaah belum datang. Betul saya bilang, ayo kita turun di Mu'aisim, di terowongan. Kira-kira jam 5 sore, dari pagi jam 5 sore datang satu orang. Langsung berteriak, Pak Zainuri, kenapa kami ditinggal? Marah satu orang itu, marah betul-betul marah. Saya diam, udah sabar Bapak, Ibu sabar. Ayo kita, sudah sebentar lagi kita. Enggak, Bapak ini enggak beres bimbing ini. Kenapa kita ditinggal? Padahal dia yang meninggal kami, Pak. Yang meninggalkan dia. Saya bilang tunggu dulu. Sudah saya katakan, saya tunggu lagi, datang satu lagi. Marah, semuanya marah. Satu pun gak ada yang gak marah. Ternyata sudah hampir Isya, sudah tinggal satu orang namanya Pak Umar. Pak Umar, istrinya itu namanya Aisyah. Bu Aisyah, Ustaz Zainuri, mana suami saya? Kita teman. Saya turun dari tenda kembali ke Jamarat,
berapa kilo, saya bolak-balik sampai 3 kali. Sudah 3 kali, saya kemudian minta baca surat Al-Ikhlas, Falaq, Binas. Saya akan turun lagi keempat kalinya, mudah-mudahan ketemu. Ternyata begitu dibacakan itu, saya turun, Pak Umar nongol. Kira-kira jarak dari sini dengan sampai tembok sana, alhamdulillah itu Pak Umar. Saya berdiri di depan tenda dan saya siap akan mendengarkan marahnya Pak Umar seperti marahnya yang lain. Siap saya sudah. Sengaja saya berdiri di depan tenda dan akan disaksikan oleh jamaah yang lain bahwa Bapak ini akan marah di depan saya. Tapi apa yang terjadi? Ini tingkat tawakal dan pasrah. Pak Zainuri, alhamdulillah saya nyasar sehingga saya tahu di mana tempatnya orang Belanda, tempatnya Cina, tempatnya orang Korea, saya tahu semua. Pak Zainuri gak mungkin tahu kan, katanya. Dengan senang dia cerita, senang dia ceritanya itu. Saya ternyata tahu semua karena saya nyasar. Ini saya catat semua daerahnya Nil, daerahnya sini. Subhanallah, di depan jamaah yang lain dia cerita dengan bangga. Alhamdulillah. Nikmat sekali saya dengarnya itu. Di balik nyasarnya itu, dia ambil hikmah, dia tahu semua tempatnya. Ini hikmahnya bagaimana dia menikmati kejadian. Dan puasa mengajarkan kita untuk tetap mendekatkan diri kepada Allah. Dia dekatkan kepada Allah. Yang terjadi seperti apa? Mohon maaf, saya masih ingat. Habis sholat asar, kita ngobrol di ruangnya dia tentang nyasarnya itu. Ngobrol, cerita kesana kemarin. Terus menjelang maghrib kami tinggal, udah maghrib tinggal. Belum saya nutup pintu, di belakang saya ada jamaah ngetok pintu. Assalamualaikum Ustaz, itu Pak Umarnya. Kenapa? Pak Umar meninggal. Innalillahi. Mas, iya. Subhanallah. Gimana saya bilang bisa terjadi? Saya marah. Gini Ustaz, begitu Ustaz pergi, Pak Umar itu minta diambilkan baju mantelnya, baju yang agak hangat itu. Ketika pakai baju mantel, dia kemudian luruskan kaki, dia rebahkan kepalanya sambil mengucap La ilaha illallah. Itu nafas terakhirnya. Orang yang pandai mengambil hikmah setiap peristiwa, yang bersyukur tawakal kepada Allah, tinggalnya nikmat. Hikmah puasa hari ini, Bapak akan mendapatkan kenikmatan nanti sepanjang hayatnya, dan mudah-mudahan hikmah itu akan selalu muncul pada kehidupan kita. Pandai-pandailah mengambil hikmah, insya Allah kita akan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan itu Pak yang dapat kami sampaikan. Jadi Terima kasih. kesimpulannya hikmah itu sabar dan syukur. Ya, tawakal, sabar, tawakal, sabar, tawakal. Diiringi dengan syukurnya itu yang paling penting, syukurnya itu. Syukur, kalau nggak sabar nggak mungkin bisa bersyukur. Nggak sabar nggak mungkin bisa tawakal. Kuncinya sabar. Maka Allah dalam surat Al-An'am, kata Allah, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Kenapa sabar didahulukan? Karena semuanya membutuhkan kesabaran. Termasuk sholat, berdoa butuh kesabaran. Tawakal butuh sabar, syukur butuh sabar. Sabar yang paling penting. Kalau ada namanya Pak Sabar tapi orang yang nggak sabar diganti namanya. Itu Pak Sabar itu. Barangkali itu Pak. Terima kasih dan mohon maaf. Silakan. Sudah menunjukkan banyak hal di masyarakat IFPA hari ini. Baiklah. Semoga kita dapat terus bertawakal, serta bersyukur, dan kita dapat mengambil hikmah dari apa yang sudah beliau. Baiklah, sambil menunggu waktu berbuka puasa, kita akan memasuki sesi selanjutnya, yaitu sesi dokumentasi.
Baiklah, pada Bapak dan Ibu, rekan-rekan sekalian, kami akan memasuki acara selanjutnya, yaitu doa yang nantinya akan dipimpin oleh Ustaz Zainuri. Kepada Ustaz Zainuri dipersilakan. Kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan pertemuan kita yang betul-betul akan meningkatkan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sikap tawakal kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم ya Allah, Tuhan yang Maha Bersaksi, sebagaimana Engkau saksikan kami yang hadir dalam ruangan ini, ya Allah, adalah para hamba-Mu yang tergabung dalam keluarga besar Yayasan Pendidikan Audit Internal. Kami sengaja hadir di tempat ini, ya Allah, dalam rangka bersilaturahim, membangun kebersamaan di antara kami, dan kemudian melaksanakan buka puasa bersama di antara kami. Karena itu, ya Allah, jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang akan melahirkan rahmat kepada kami. Jadikanlah pertemuan ini adalah pertemuan yang akan melahirkan kebersamaan di antara kami, dan jadikanlah pertemuan ini pertemuan yang betul-betul akan menambah ilmu dan wawasan kami, sehingga meningkatkan iman dan takwa kami kepadamu, serta sikap tawakal kami kepadamu. Ya Allah, ya Tuhan kami, tantangan hidup ke depan memang berat, ujian hidup memang berat, tapi kami yakin Engkau, ya Allah, Maha menolong, Engkau Maha Rahman, Maha Rahim. Karena itu kami menghadap kehadirat-Mu, ya Allah. Bimbinglah kami ke depan untuk melaksanakan tugas-tugas kami, untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat kami, sehingga nikmat-Mu sangat terasa di hati kami dan masyarakat secara keseluruhan, dan kami dapat berbakti kepada masyarakat lebih luas lagi. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah puasa kami, terimalah ibadah kami, terimalah sedekah kami, terimalah qiyamul lail kami, terimalah bacaan Al-Quran kami, dan terimalah segala aktivitas kehidupan kami. Hanya ridho-Mu, ya Allah, yang dapat mengantarkan maksud kami. Ridhoilah setiap niat baik dan pengabdian kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.